Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak dengan materi Asmaul Husna. Anak-anakku yang berbahagia dan yang Bapak cintai, Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini yaitu Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Nah, sebelum lebih lanjut Bapak bahas atau Bapak terangkan, maka akan Bapak bacakan tujuan daripada mempelajari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Tujuannya adalah yang pertama, agar anak bisa melafalkan dan mengartikan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Tujuan yang kedua, agar anak-anak bisa memberikan contoh atau bukti bahwa Allah mempunyai sifat Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, agar anak dapat mengimplementasikan kalimat Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada nggak yang sudah tahu arti daripada Asmaul Husna? Baik, kalau belum tahu akan Bapak jelaskan. Asmaul Husna berasal dari dua kata dan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari asma dan husna. Asma artinya nama, sedangkan husna artinya yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Adapun jumlah Asmaul Husna terdiri dari 99. Semua terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, akan Bapak bahas atau terangkan satu persatu dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Yang pertama, Al-Malik artinya yang maha merajai. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Malik karena Dia adalah raja di raja. Rajanya para raja di seluruh dunia, rajanya para pemimpin, para presiden di seluruh dunia. Dan Al-Malik, sifat Allah ini adalah tidak terbatas. Dia dalam mempunyai sifat Sang Maharaja sepanjang masa, tidak ada batasnya. Kalau manusia begitu waktunya berakhir, maka dia pun akan berakhir menjadi raja. Ada batas-batas tertentu. Tapi Allah tidak. Dia akan menjadi Sang Maharaja selama-lamanya. Contoh atau bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Malik adalah pada saat kejadian daripada Raja Fir'aun. Anak-anak, masih ingat cerita tentang Raja Fir'aun? Baik, akan Bapak ceritakan sedikit tentang Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam kepada rakyatnya. Dan bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sehingga seluruh rakyatnya dipaksa untuk menyembah Raja Fir'aun. Pada suatu ketika, atas kehendak Allah, maka Raja Fir'aun pun ditenggelamkan di Laut Merah. Pada saat itu, Laut Merah dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuklah Raja Fir'aun dengan pasukannya untuk mengejar pasukan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa sampai ke tujuan, hanya lautan pun kembali ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu juga tewaslah Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Itulah bukti bahwa Allah mempunyai sifat
Al-Malik. Bukti selanjutnya adalah bukti yang sangat nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Malik, tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 189 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan milik atau kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 189. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, Asmaul Husna yang kita pelajari yang kedua yaitu Al-Aziz, Maha Kuat atau Maha Perkasa. Maksudnya di sini adalah keperkasaan Allah itu tiada tandingannya. Baik itu manusia, jin, setan, malaikat, para nabi tidak akan bisa menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah Sang Maha Perkasa. Dia abadi, keperkasaannya atau kekuatannya itu selama-lamanya. Sedangkan manusia, keberkasaannya atau kekuatannya itu hanyalah terbatas. Contoh atau bukti bahwa Allah itu Sang Maha Perkasa atau memiliki sifat Al-Aziz, lihat pada gambar pertama yaitu pasukan gajah. Anak-anak masih ingatkah cerita tentang pasukan gajah? Baik, kalau tidak ingat akan Bapak ceritakan sedikit. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah segerombolan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dengan sombongnya dia akan menyerang Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah Sang Maha Perkasa mengirim pasukan burung ababil, dan burung ababil itu membawa serpihan batu-batu dari api neraka untuk menyerang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Selanjutnya, apa yang terjadi? Pasukan Abraha kocar-kacir, lari tunggang langgang. Maka pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha mati dan tewas ketika itu juga. Contoh kedua, seorang pentinju. Dia sangat kuat sehingga dalam pertandingannya, setiap dalam bertarung dia pasti mengalami kemenangan. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, maka sang petinju pun menjadi lemah sehingga dia bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya. Itulah keterbatasan manusia. Tetapi Allah tidak ada batasnya. Dialah Sang Maha Perkasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang Maha Suci. Allah mempunyai sifat Maha Suci dan terhindar daripada sifat-sifat tercela. Setiap manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan bahkan juga barang-barang mewah seperti TV, telepon, mobil, dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak membutuhkan semua itu karena Allah adalah Maha Suci. Allah juga terhindar dari sifat-sifat tercela yang biasa dimiliki oleh manusia. Contoh pada gambar yang Bapak tayangkan. Yang pertama itu gambar orang bertawuran. Anak-anak, masalah tawuran sering terjadi di kalangan kita. Kita baca berita-berita koran maupun tayangan-tayangan televisi. Sering sekali terjadi tawuran, baik antar siswa maupun sesama manusia lainnya. Contoh kedua, perampokan.
Perampokan juga sering sekali terjadi, baik di jalanan, di pasar, di kota, bahkan di mana, di rumah pun bisa terjadi perampokan. Yang ketiga, contoh berikutnya yang ketiga yaitu orang yang sedang minum minuman keras atau khamar. Sering juga dilakukan oleh manusia. Banyak lagi sifat-sifat tercela lainnya yang dilakukan oleh manusia, tetapi Allah tidak pernah melakukan atau terhindar daripada sifat-sifat tercela tersebut. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk itulah marilah kita sedini mungkin menghindari daripada sifat-sifat tercela. Dengan cara bagaimana? Dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin mengaji, rajin sholat, rajin bersedekah, dan mengerjakan segala sesuatu yang baik-baik. Dan juga kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, hendaklah kita menghormati orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, menghargai sesama kita, dan menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita. Insya Allah, kalau kita semua itu kita jalankan, maka kita pun akan menjadi manusia yang suci, baik lahir maupun batin. Bukti nyata bahwa Allah mempunyai sifat Al-Quddus dijelaskan dalam kitab Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 1, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.